Yo minasan, mari kita lanjutkan alur cerita setelah kemenangan Maki atas kutukan Naoya. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Maki yang memeriksa keadaan Noritoshi. Dia terlihat terbaring di tanah dengan luka yang dideritanya, tapi dia masih hidup dan masih sadar. Noritoshi bertanya pada Maki, apakah Maki menang? Maki tersenyum sembari memberikan pujian kepada orang-orang yang telah membantunya untuk menang. Noritoshi bertanya tentang kondisi Mio dan Daido, lalu Maki mengatakan kepadanya bahwa kondisi mereka sama buruknya dengan Noritoshi. Maki menilai bahwa Noritoshi telah bertindak berbeda dari sebelumnya. Noritoshi pun mengungkapkan bahwa dia merasa tidak penting karena dirinya sekarang bukan lagi sebagai orang yang berdiri di puncak dari klan Kamo. Maki yang juga dari salah satu 3 keluarga besar harusnya paham situasinya. Belum lagi soal namanya, Kamo Noritoshi, serta hubungannya dengan ibunya. Maki pun menghela nafas, kemudian mendesak Noritoshi untuk berbicara dengan ibunya lagi. Maki mengungkapkan bahwa dia membunuh ibunya sebelum mereka sempat berbicara dengan benar. Maki memberitahu Noritoshi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dirinya sembari membantunya berjalan ke tempat yang aman. Noritoshi pun menyetujuinya. Di tempat lain, ibu Noritoshi memberitahu keluarganya tentang anaknya Noritoshi. Ibu Noritoshi memberi anaknya itu nama terlarang di kediaman Kamo. Ibu Noritoshi begitu marah saat itu hingga ia menuliskan apapun yang muncul di otaknya. Suaminya lalu protes bahwa itu agak menyedihkan untuk Noritoshi. Ibu Noritoshi mengatakan itu tidak apa karena ia saat itu tidak tahu apa yang baik untuk Noritoshi. Tapi yang sebenarnya dia inginkan adalah Noritoshi segera meninggalkan rumah itu dan kembali padanya dengan selamat. Anak bungsunya bertanya tentang apa yang ibunya bicarakan. Ibu Noritoshi pun menyebut jika itu mengenai kakaknya. Anak bungsunya pun menanyakan, apakah Noritoshi keren dan baik? Ibunya meyakinkan bahwa Noritoshi baik hati karena dia adalah putranya. Beralih di koloni nomor 1 Tokyo, di mana Hana menyapa Megumi dengan menyebutnya sang terpilih setelah Megumi terbangun dari tidurnya selama 2 hari. Yuji bertingkah elegan dengan memakai jubah mandi pertama kalinya, sementara Takaba menyambut Megumi dengan membawa makanan yang banyak. Takaba mendapatkan makanan beku yang tahan lama karena jaringan listrik di kota masih berfungsi. Ini bukan gempa, jadi tidak ada alasan listriknya mati sendiri. Arwah terkutuk lebih cenderung menyerang manusia daripada gedung. Tapi, resiko menjadi konsleting tetaplah tidak nol. Mereka masih harus memikirkan orang yang ada di dalam koloni. Itu sebabnya mereka tidak memutus aliran listrik dari luar. Hana pun heran karena Takaba adalah player sebelum memasuki koloni tapi tidak mengetahui informasi ini. Takaba pun berceloteh bahwa dirinya bukan orang yang suka menonton berita. Hana pun protes, ketidakpedulian orang dewasa itu kebalikan dari berkah. Megumi pun menimbrung jika bisa saja Kenjaku membuat perjanjian melalui para petinggi untuk mencegah gangguan apapun di saat calling game. Megumi lalu mandi sebelum mengetahui bagaimana Yuji bertemu dengan Hana dan Takaba. Diceritakanlah, setelah Yuji memenangkan pertarungannya, dia pun bergegas ke tempat pertarungan Takaba melawan Hazenoki yang penuh dengan ledakan. Yuji dan Takaba pun bekerja sama untuk menemukan Megumi. Kemudian, mereka menemukan Megumi dibawa pergi oleh Hana dalam keadaan tidak sadarkan diri. Megumi mempertanyakan rasa waspada dari mereka semua yang terlibat dan kemudian memperbaiki pernyataannya untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya. Yuji lalu menunjukkan kepada Megumi bahwa Hakari Senpai mendapatkan 100 poin. Bukan cuma itu, Okotsu Senpai bahkan dapat 190 poin. Kalau mereka menambahkan poin Megumi, Takaba, dan Hana, maka kelompok mereka telah mengumpulkan total 359 poin, lebih dari cukup untuk menyelamatkan Sumiki. Yuji dengan semangat merasa ini sangatlah bagus karena mereka sekarang bisa menambahkan aturannya. Mereka harus mencari tahu berapa banyak poin yang dibutuhkan untuk mundur dari calling game. Tapi Megumi memotong pembicaraan Yuji yang menggebu-gebu
untuk meminta izin menggunakan poin Takaba dan Hana. Takaba dengan tersenyum mengatakan itu tidak masalah dan mengizinkan mereka untuk memakai poinnya sesukanya. Karena berkat Yuji yang menambahkan aturan itu, maka ia bisa hidup tanpa membunuh orang di dalam koloni. Jadi Takaba sangat berterima kasih. Hana juga mengatakan bahwa dia tidak ingin memakai poinnya untuk apapun. Megumi lalu memberitahu Hana bahwa mereka bukan hanya meminta poin saja dari Hana. Mereka memang sedang mencari pemain yang dijuluki sebagai Angel yang seharusnya berada di koloni nomor 2 Tokyo. Megumi menanyakan apakah Hana adalah Angel dan sebagai pemain, dia mau membantunya serta berada di koloni nomor 1 Tokyo. Tiba-tiba, seseorang menjawab bahwa dia memang Angel, tapi itu bukan Hana. Sebuah mulut tumbuh di pipi Hana dan berbicara, memberitahu Megumi untuk tidak mengganggu seorang gadis dengan banyak pertanyaan. Megumi dan Takaba terkejut, tapi Yuji hanya menyadari bahwa Hana mirip dengan dirinya. Angel hampir mengungkapkan alasan Hana membantu Megumi, tetapi Hana langsung menutup mulut Angel sebelum Angel terlalu banyak berbicara. Tapi, mulut muncul kembali di tangan Hana dengan menanyakan apakah butuh alasan untuk menolong seseorang yang pingsan di jalan. Dan karena mereka mencarinya, sepertinya mereka mengetahui teknik kutukannya. Angel pun mengungkapkan teknik bawaannya, yaitu penetralan teknik kutukan. Teknik segel dan perisai juga termasuk. Jadi, mereka bisa masuk serta keluar koloni sesuka hati. Dan karena koloni nomor 2 Tokyo berada di dekat laut, di sana ada lebih banyak arwah terkutuk daripada player. Jadi, mereka pun berpindah ke koloni nomor 1. Megumi pun mengatakan seharusnya lebih mudah memprediksi gerakan arwah terkutuk. Dia hanya harus menghindari mereka saat malam. Angel pun mengungkapkan tujuannya adalah untuk memusnahkan semua player inkarnasi. Angel percaya inkarnasi itu salah karena mereka menekan kesadaran wadah. Itu sesuatu yang harusnya tidak terjadi dan melawan hukum Tuhan. Megumi terkejut dengan Angel yang menyebut Tuhan, lalu Angel mengatakan bahwa Tuhan adalah nama yang ia pakai untuk kepercayaannya. Megumi bisa menghiraukannya jika mau. Dan itulah sebabnya Angel memutuskan untuk bersimbiosis dengan Hana. Tetapi Hana menegur Angel untuk tidak mengatakan soal dirinya pada mereka. Megumi bertanya kepada Angel, apakah teknik kutukannya bisa mengembalikan pemain inkarnasi kembali ke diri mereka sebelum inkarnasi? Jawaban sederhananya adalah tidak. Seperti yang dijelaskan Angel, prosesnya lebih cenderung membunuh orang tersebut daripada menyelamatkan mereka karena benda terkutuk telah menyatu dengan tubuh mereka. Yuji pun paham, itu sebabnya Sukuna akan mati kalau dirinya juga mati. Angel bertanya, apakah Megumi ingin mengembalikan seseorang ke wujud awal mereka? Kalau iya, Angel tidak bisa membantu soal itu. Tetapi, Megumi menjelaskan bahwa mereka membutuhkan Angel untuk menghancurkan segel pada objek terkutuk Special Grade Prison Realm. Angel mengatakan menghancurkan segel dari objek terkutuk harusnya bisa dengan kemampuan mereka, sehingga membuat Yuji dan Megumi senang. Megumi berhenti sejenak dan memikirkan bagaimana segala sesuatunya berjalan terlalu lancar sampai terasa menakutkan. Angel lalu berteriak, pertama-tama mereka harus membantu dirinya terlebih dahulu, dan barulah dia akan menghancurkan segel pada Prison Realm. Megumi sempat khawatir apakah Angel ingin mereka ikut serta membunuh semua player inkarnasi? Tetapi Angel hanya ingin satu yang tersingkir. Dia adalah The Fallen atau yang tercela. Kalau mereka bisa membunuh pemain ini, maka dia akan menjamin untuk membantu mereka. Pada saat itu pula, Sukuna menarik kesadaran Yuji ke dalam wilayah bawaannya. Yuji menanyakan, apa mau Sukuna? Melihat wajahnya saja sudah membuat Yuji muak. Sukuna menarik nafas mengatakan bahwa dia merasa akan katakan saja sebelum ada orang tolol yang keceplosan dan membongkar semuanya. Yuji tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Sukuna dan Sukuna lantas mengungkapkan bahwa dialah The Fallen. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan Yuji.
Beberapa saat kemudian, Megumi mengembalikan pikiran temannya ke dunia nyata dengan memanggil namanya. Megumi bertanya pada Yuji, apa ada yang salah? Namun Yuji berbohong dan mengatakan bahwa dia merasa tidak enak badan, sehingga dia bertukar tempat dengan Hana untuk berbaring di sofa. Saat itulah Yuji menggunakan gerakan tubuhnya untuk mencoba mengkomunikasikan pada Megumi apa yang Sukuna tadi sampaikan, bahwa Sukuna lah The Fallen. Tetapi Megumi kesulitan memahami upaya nonverbal Yuji untuk menyampaikan pesan tersebut. Setelah menyadari bahwa Yuji ingin mencegah Angel memperhatikannya dan bukan Hana, Megumi segera menyadari bahwa Yuji pasti menjadi sasarannya. Untuk melepas segel Gojo Sensei, kerjasama dari Angel tidak tergantikan. Syarat untuk mendapatkan itu adalah membunuh player yang disebut The Fallen. Tapi Sukuna adalah The Fallen itu. Lalu target Angel adalah Itadori Yuji. Megumi akhirnya paham jika mereka menemui masalah baru. Tapi saat ini, masalah terbesarnya adalah Itadori. Yuji juga berpikir, kenapa Sukuna sampai harus merahasiakannya? Itu pasti karena Angel punya kemampuan yang bisa menghapus permanen dirinya tanpa celah untuk pembangkitan. Kita pun melihat kilas balik di mana Sukuna mengatakan bahwa Yuji tidak punya nyali untuk bunuh diri. Jadi, apakah Yuji masih meremehkan Sukuna? Apakah Yuji sudah lupa? Sudah pernah mati sekali. Yuji berpikir, sekarang mereka punya poin yang cukup. Semuanya juga aman di sisi Megumi. Walaupun dia tidak tahu kenapa senpainya masih belum menambahkan aturan baru, tapi setelah itu selesai, Yuji rela mati. Saat Yuji mati, lebih dari setengah diri Sukuna akan hilang dan Gojo akan kembali. Bagi Yuji, itu harga yang sepadan. Megumi mengakui bahwa rencana mereka menemui hambatan lain dengan permintaan Angel untuk membunuh The Fallen. Dan masalah utamanya adalah Megumi tahu jika Yuji pasti rela mengorbankan nyawanya demi tujuan tersebut. Pikiran Yuji dan Megumi ini lalu disela oleh komentar dari Angel bahwa banyak pemain baru memasuki koloni. Megumi terkejut karena Angel bisa merasakan itu. Lalu Kogane pun menampilkan lebih dari 800 pemain masuk satu demi satu dan mengejutkan mereka semua. Beberapa bulan lalu, pada bulan Februari 2018, Kenjaku bertemu dengan berbagai pemerintahan di seluruh dunia. Dia mengungkapkan kebenaran tentang Jujutsu bahwa emosi negatif dan stres menjadi energi yang mereka sebut sebagai energi kutukan dan terus keluar dalam jumlah kecil dari Jepang. Saat energi itu terkumpul, itu menciptakan arwah terkutuk. Mungkin mereka lebih mengenalnya sebagai hantu atau monster. Para manusia yang bisa mengendalikan energi kutukan dan melakukan hal yang dianggap supranatural disebut dengan shaman jujutsu. Fenomena ini pada dasarnya hanya eksklusif di Jepang saja. Walau memang ada pengecualian juga, arwah terkutuk biasanya tidak terlihat dengan mata telanjang. Itu seperti lapisan cahaya kedua yang ada di dalam spektrum cahaya kasat mata, tapi tidak bisa diproses oleh otak atau ditangkap oleh kamera. Selama pertemuan dengan pemerintah Amerika Serikat, Uraume juga ikut serta dengan memberikan kacamata yang memungkinkan non-shaman melihat roh terkutuk seperti layar proyeksi. Kenjaku menjelaskan, bukan hanya itu, peristiwa supranatural yang disebabkan oleh shaman juga bisa dilihat. Dan ketika mereka memakai kacamatanya, mereka sangat terkejut dengan makhluk-makhluk yang sekarang bisa dilihatnya karena Kenjaku memanggil beberapa kutukan menggunakan manipulasi roh terkutuknya untuk dijadikan contoh. Kemudian, Cyrus Vale dari Kantor Energi dan Lingkungan Amerika Serikat mendukung klaim Kenjaku. Cyrus memohon kepada presiden untuk mulai melihat energi terkutuk dan menyatakan bahwa mereka harus memanfaatkan peluang atau resiko tertinggal dalam perlombaan menuju energi baru yang berkelanjutan. Menggunakan teknologi yang diambil dari pengawasan Kokichimuta sebagai pengguna teknik manipulasi boneka, Kenjaku lalu menunjukkan rekaman insiden terkait jujutsu baru-baru ini kepada perwakilan pemerintah. Tetapi mereka hanya tertawa menanggapinya seperti menonton film superhero. Cyrus melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana energi terkutuk bisa menjadi sumber energi. Minyak bumi dan gas alam
adalah hal yang mereka sebut bahan bakar fosil. Matahari, angin, geotermal, dan semacamnya dianggap sebagai energi yang bisa diperbaharui. Ini adalah hal yang bisa menggantikan semua itu. Energi terbersih sepanjang sejarah manusia, khususnya dengan Gojo Satoru yang kemungkinan besar bisa mencukupi energi seluruh negeri sendirian saja. Namun, Presiden masih ragu-ragu. Cyrus melanjutkan bahwa ini adalah titik balik yang sangat besar bagi negara yang kedengaran seperti sebuah lelucon. Mau bagaimanapun, sumber daya yang disebut Shaman Jujutsu ini adalah sesuatu yang harus mereka kuasai dan teliti secepatnya. Kenjaku menambahkan bahwa Tokyo akan berhenti berfungsi pada bulan November. Banyak Shaman akan berkumpul di satu tempat untuk sebuah ritual. Kenjaku pun menanyakan apa yang akan dilakukan Presiden setelah mendengarnya. Presiden pun langsung paham jika maksud Kenjaku adalah mereka harus menculik warga sipil Jepang sebagai sampel eksperimen dengan memakai kuasanya. Cyrus Vale mencoba meyakinkan Presiden dengan mengklaim bahwa seorang shaman dapat menghasilkan energi yang cukup untuk bertahan seumur hidup. Berbicara soal energi yang bisa diperbaharui, kalau ini jadi kenyataan, dia tidak bisa membayangkan ada berapa banyak masalah yang bisa terselesaikan. Apalagi perbedaan yang tidak diketahui dalam otak seorang shaman yang memungkinkan kemampuan mereka menentang ilmu pengetahuan modern. Cyrus mengatakan mereka harus mendapatkan sampel penelitian. Tetapi Presiden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap eksperimen manusia. Cyrus mendesak bahwa mereka tidak boleh tertinggal dari Cina dan Rusia soal energi alternatif. Bukan hanya dua negara itu, Saudi Arabia dan negara Timur Tengah lainnya pasti ingin terus melindungi kendali mereka pada monopoli energi. Jerman yang terus mendorong untuk meninggalkan energi nuklir, negara dengan kekuatan militer tertinggi seperti India, Prancis, dan Korea. Jika India bertindak, Pakistan pasti mengikut. Ada banyak negara yang akan tertarik. Jika salah satu dari mereka bertindak, maka akan makin banyak negara yang mengikuti hanya agar tidak tertinggal. Bukan hanya soal apakah mereka itu shaman jujutsu, tapi seluruh dunia akan mulai memburu warga Jepang. Cyrus mengatakan bahwa ini bukan menculik, melainkan melindungi. Jika mereka memonopoli informasi ini, mereka bisa bertindak sebelum negara lain terlibat dan melindungi shaman Jepang. Presiden juga diingatkan bahwa Kenjaku bisa pergi ke tempat lain jika mereka menolak, tanpa menyadari bahwa Kenjaku memang sudah melakukannya. Kenjaku memberitahu semua orang bahwa shaman adalah minoritas yang langka dan usulannya akan menghadirkan peluang unik di mana banyak dari mereka akan berkumpul di satu tempat. Kesempatan ini tidak akan terjadi dua kali. Untuk melindungi warga Jepang, Presiden merasa tidak punya pilihan lain dan bertanya kepada Letnan Jenderal Gary K. Johnson operasi skala apa yang diperlukan. Gary pertama-tama mengklarifikasi bahwa Gojo Satoru adalah sebuah anomali bahkan bagi shaman sendiri. Kenjaku membenarkannya, tapi di bulan November, Gojo akan tersegel dan tidak bisa bertindak apapun. Mendengar itu, Gary dengan arogan mengklaim satu kompi atau sekitar 60-200 prajurit saja sudah cukup untuk menangkap 5 lusin shaman. Dia percaya bahwa shaman hanyalah seorang amatir yang bisa diatasi dengan otot dan peluru. Itulah cara Amerika. Kenjaku lalu tersenyum dengan ucapan Gary. Bahkan dalam pertarungan shaman, faktor penentu adalah kekuatan tubuh. Gary pun tertawa dengan bangganya. Namun Kenjaku dengan serius menyarankan mereka untuk mengerahkan satu batalion yang terdiri dari setidaknya 800 orang. Gary lantas meremehkannya dengan menganggap orang Jepang itu pengecut. Uraume pun menyarankan agar mereka mengujinya dengan mengadu Kenjaku melawan keamanan di Gedung Putih. Ini termasuk 15 anggota dinas rahasia dan 30 orang dari divisi paramiliter rahasia terbaik CIA. Untuk ujian ini, Kenjaku yang dimulai di sayap barat harus melewati pasukan militer dan mencapai sayap timur di mana Gary dan Presiden sudah menunggu. Bagi Gary, orang Jepang harusnya tetap buat mobil dan anime saja. Presiden lantas menganggap seluruh latihan ini berlebihan, tetapi Gary menyatakan mereka harus menunjukkan kekuatan mereka secara penuh untuk kemenangan telak
sebagai orang Amerika. Tapi tiba-tiba seorang tentara jatuh ke tanah di luar gedung, membuat Gary keluar dan menggunakan kacamata yang disediakan Kenjaku sebelumnya untuk melihat roh terkutuk mirip gajah raksasa yang menyerang semua prajuritnya. Kenjaku dengan mudah berjalan ke arah presiden, menjatuhkan semua tanda pengenal tentara di hadapannya dan memintanya untuk memulai pembicaraan mengenai perburuan syaman. Nah, minasan, bagaimanakah kelanjutannya? Kita lanjut ke video berikutnya ya. Dah.